Tetapi di Malaysia ini malang sekali lah. Masih ada warga negara yang tak boleh berbahasa negara. Jadi ini sesuatu yang amat tidak kena. Apa erti kerakyatan yang dipegang oleh mereka? Jadi saya kira kita harus selesaikan masalah di dalam negara terlebih dahulu sebelum kita mau menyebarluaskan bahasa Melayu itu ke tempat-tempat lain. Saya kira selagi di dalam negara kita itu bahasa Melayu tak dihormati oleh anak watannya sendiri, saya kira agak sukarlah untuk orang-orang luar ingin menghormati bahasa Melayu versi kita. Jadi dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada teman-teman semua sebuah kabar yang bagi saya ini mengejutkan ya. Saya baru mengetahui fakta ini diungkapkan langsung oleh orang-orang cerdas dari Malaysia ya. Orang-orang yang bergelar profesor di Malaysia. Mereka menyampaikan bahwa bahasa Melayu mengalami sedikit problem atau masalah di dalam negeri sendiri. Nah, oleh karena itu profesor-profesor dari Malaysia ini mereka beranggapan bahwa apabila bahasa Melayu Malaysia mau dijadikan bahasa resmi ASEAN atau mau go internasional, maka sebaiknya berbenah dulu di dalam negeri sendiri. Karena di dalam negeri di Malaysia itu ada beberapa persoalan mengenai penggunaan bahasa Melayu Malaysia. Ya, seperti saya katakan di video-video saya sebelumnya bahwa di Malaysia itu tidak semua masyarakat Malaysia menggunakan bahasa Melayu Malaysia seperti di Indonesia kita menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun kita mempunyai banyak sekali ragam bahasa daerah, tetapi yang mempermudah kita karena kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Berbeda dengan Malaysia, di sana ada beberapa etnis yang mereka tidak menggunakan bahasa Melayu ya, mereka menggunakan bahasa Inggris, bahasa Tamil, bahasa Mandarin, bahasa Cina dan sebagainya. Saya juga mau menanggapi sebuah video. Video ini sebenarnya sudah lama ya, sudah 7 tahun yang lalu, dan dari video tersebut saya melihat ada salah interpretasi atau ada salah penyampaian berita dari presenter Malaysia yang menyatakan bahwa bahasa Melayu Malaysia itu sudah dituturkan 300 juta penutur di seluruh dunia. Ya, bahasa Melayu kini diangkat sebagai bahasa kelima terbesar di dunia dengan lebih 300 juta penutur. Malah seawal kurun ke-15, dinasti Ming di China telah menubuhkan jabatan bahasa asing dengan bahasa Melayu sebagai komponen utama. Beberapa tenaga pengajar pengajian bahasa Melayu di Beijing Foreign Studies University BFSU yang ditemui juga mengakui bahasa Melayu bukan saja indah pada bahasanya, malah makin mempunyai nilai di mata dunia. Nah, setelah teman-teman mendengarkan berita tadi, yang menjadi pertanyaan saya adalah dari mana presenter berita Malaysia ini bisa mengklaim bahwa bahasa Melayu Malaysia dituturkan 300 juta penutur di seluruh dunia? Itu kira-kira datanya itu dari mana? Kalau tidak ada data yang valid, maka ini yang harus kita luruskan ya. Bahasa Melayu itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dia sudah mengalami perkembangannya sendiri, bahasa Melayu dia dengan jalurnya sendiri. Jadi tidak bisa lagi kita katakan bahwa bahasa Melayu itu sama dengan bahasa Indonesia itu, walaupun bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Lalu kita kembali kepada profesor-profesor Malaysia ini. Saya nonton di beberapa channel YouTube. Itu yang pertama saya menyimak perbincangan di channel YouTube Astro Avani dari Profesor Dr. Kamarudin. Jadi Profesor Dr. Kamarudin ini beliau menyatakan begini ya. Beliau mengibaratkan sebuah kapal ya. Negara Indonesia ini adalah kapal induk. Sedangkan negara-negara lain itu adalah kapal pengiring. Ada yang sebagai kapal selam, ada yang kapal pengiring dari kapal induk ini. Jadi kapal induk ini ya dinahkodai dan dijalankan oleh Indonesia. Dan negara-negara yang sebagai negara pengiring dari kapal induk ini, mereka harus menopang kapal induk ini untuk sama-sama berjalan, berlayar, mencapai arah atau goals dari kepentingan-kepentingan negara di ASEAN. Karena mau tidak mau ya, suka tidak suka kita harus mengakui bahwa Indonesia adalah kekuatan utama di ASEAN. Lalu berikutnya saya juga menyimak perbincangan dari Profesor Emeritus Dato Dr. Theo Koksel. Profesor ini dia menyampaikan secara apa adanya ya. Beliau terbuka dengan apa yang terjadi di negeri jiran atau di negeri Malaysia. Beliau mengatakan bahwa bagaimana mungkin bahasa Melayu Malaysia ini mau dibawa ke forum internasional atau mau dipakai oleh bangsa-bangsa lain, sedangkan di dalam negeri sendiri ada permasalahan. Jadi harus berbenah dulu di dalam negeri sendiri sebelum bahasa Melayu Malaysia ini dibawa untuk dituturkan oleh bangsa lain.
secara peribadilah. Ya. Pertama-tamanya kita perlu memperkasakan bahasa Melayu itu di dalam negara kita terlebih dahulu sebelum kita ingin menyebar luaskannya ke tempat-tempat di luar Malaysia. Ya, secara peribadi itulah pegangan saya, bahawa dengan izin, charity begins at home. Ya. Maknanya apa-apa yang baik tentang bahasa Melayu itu sepatutnya bermula di dalam negara kita terlebih dahulu, iaitu kita mementingkannya, kita memantapkannya dan segala macam yang lain. Tetapi sayangnya kita tidak ada legasi bahasa Melayu semasa. Ya, selalu kita berwacana ataupun naratif kita bahasa Melayu adalah lingua franca pada abad ke-16, bahasa Melayu penting. Itu legasi lampau yang tidak ada lagi sekarang. Dan bukan kita tidak ada. Selepas merdeka, kita membina legasi baru. Tetapi kita juga yang meruntuhkannya. Antaranya PPSMI dan segala macam yang lain. Tetapi di Indonesia, legasi itu, yang lampau itu, ya, kita semua bercakap tentang apa legasi lampau. Tetapi setelah mereka merdeka, malah sebelum mereka merdeka lagi, iaitu pada tahun 1928, mereka sudah mencipta bahasa Indonesia itu sebagai bahasa yang akan menyatu padukan rakyat Indonesia apabila merdeka nanti. Jadi, dan setelah mereka merdeka pada tahun 45, legasi itu sampai hari ini bertambah kuat semakin hari. Jadi di Indonesia bukan saja setiap rakyatnya fasih berbahasa negara. Mereka bangga, mereka sayang, mereka taat kepada bahasa negara mereka. Tetapi di Malaysia ini malang sekali lah. Masih ada warga negara yang tak boleh berbahasa negara. Jadi ini sesuatu yang amat tidak kena. Apa erti kerakyatan yang dipegang oleh mereka? Jadi saya kira kita harus selesaikan masalah di dalam negara terlebih dahulu sebelum kita mau menyebar luaskan bahasa Melayu itu ke tempat-tempat lain. Nah, teman-teman, kita tetap harus menghargai bahasa Melayu karena harus kita akui bahwa asal-usul bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu. Walaupun ada sebagian juga berasal dari beberapa bahasa yang ada di dunia. Dan saya akan menjelaskan sedikit sejarahnya ya teman-teman, bahwa bahasa Indonesia itu bukan hanya berasal dari bahasa Melayu, tetapi ada beberapa bahasa yang terjadi di zaman kolonialisme atau di zaman penjajahan pada zaman dahulu. Faktanya tidak semua bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Ada beberapa bahasa yang membentuk bahasa Indonesia yang saat ini kita gunakan. Bahasa Melayu merupakan akar dari bahasa Indonesia. Ketika Belanda singgah di Indonesia, bahasa Melayu pun digunakan sebagai bahasa resmi kedua dalam korespondensi dengan bahasa lokal. Akhirnya, bahasa Melayu dan bahasa Belanda bersaing semakin ketat. Walaupun Gubernur Jenderal saat itu Roshosen telah mengusulkan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah rakyat, ada pihak-pihak yang gigih menolak bahasa Melayu di Indonesia. Van den Kris, seorang kebangsaan Belanda, menyarankan supaya sekolah memfasilitasi ajaran bahasa Belanda. J.H. Abendanon yang merupakan Direktur Departemen Pengajaran juga berhasil memasukkan bahasa Belanda ke dalam mata pelajaran wajib di sekolah rakyat dan sekolah pendidikan guru pada tahun 1900. Tahun di mana anak-anak pada zaman itu belum mengenal TikTok ya. Akhirnya persaingan bahasa ini dimenangkan oleh bahasa Melayu. Kemudian di Kongres Pemuda pertama tahun 1926 sebelum kemerdekaan ya, bahasa Melayu menjadi wacana untuk dikembangkan sebagai bahasa dan sastra Indonesia. Lalu pada Kongres Pemuda kedua 1928, Sumpah Pemuda mengikrarkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan Indonesia. Hal yang saya banggakan dari bahasa Indonesia ini ya teman-teman, di Indonesia ini banyak sekali ya, ada ratusan mungkin ribuan bahasa daerah. Dan juga ada ratusan suku yang mendiami di Indonesia.
ada ras Melayu, ada ras Melanesia. Tetapi kita semua bisa dipersatukan ya karena adanya bahasa Indonesia. Itulah kekuatan dari bahasa Indonesia ini. Dia bisa menyatukan masyarakat kita dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa, sebagai anak-anak muda Indonesia yang tinggal di Indonesia, sebagai bentuk kecintaan kita terhadap tanah air, kita harus menghargai bahasa Indonesia dan tetap melestarikan bahasa Indonesia, bangga menggunakan bahasa Indonesia. Sebenarnya teman-teman, bahasa Indonesia ini terbentuk dari beraneka ragam bahasa asing. Jadi bukan hanya bahasa Melayu, melainkan beberapa bahasa. Pada tahun 1999, Pusat Bahasa menerbitkan buku Senarai Kata Harapan dalam Bahasa Indonesia dan menyatakan bahwa terdapat 10 donor bahasa Indonesia, yakni bahasa Belanda, Inggris, Arab, Sanskerta Jawa kuno, Cina, Portugis, Tamil, Parsi atau Persia, dan Hindi. Bahasa Sanskerta dipercaya menjadi donor bahasa Indonesia karena telah ditemukan sebuah prasasti di Kutai atau Kalimantan Timur pada abad ke-5 menggunakan bahasa Sanskerta atau prasasti itu di Prasasti Mula Warman. Telah diperkirakan sejak abad ke-9 sebelum Masehi bahwa bahasa Sanskerta sudah ada di Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan karena tersebarnya agama Hindu di Indonesia. Misalnya, kata asmara dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari kata asrama, dan kata sederhana merupakan serapan dari kata sadarana. Itu berasal dari bahasa Sanskerta. Lalu yang berikutnya, bahasa Arab dipercaya menjadi donor bahasa Indonesia karena islamisasi di Nusantara, yakni ya dari Arab. Contoh dari bahasa Arab adalah akal, merupakan serapan dari akal. Dan kata kabar merupakan serapan dari kata kahabar. Ya. Ketiga, bahasa Parsi. Bahasa yang berasal dari kawasan yang sekarang disebut Iran dan sekitarnya. Contoh dari kata bahasa Parsi adalah anggur, dari kata angur. Selanjutnya adalah bahasa Hindi. Bahasa resmi kedua di rumahnya sendiri, India. Contohnya adalah kata ayah yang berasal dari ayah, dan roti dari kata roti. Kelima, bahasa Tamil. Bahasa ini berasal dari India Selatan dan dikategorikan rumpun Rafida dan telah bersinggungan dengan bahasa Melayu. Bahasa ini juga digunakan di negara jiran seperti Malaysia dan Singapura. Contohnya adalah kata andai, berasal dari kata antai, dan keledai dari kata katalai. Keenam adalah bahasa Cina. Bukti awal eksistensinya adalah adanya prasasti Jawa kuno pada abad ke-10. Bahasa Cina yang berkunjung ke Nusantara pun diambil dari dialek Hokkien. Kata-kata yang diambil dari bahasa Cina contohnya adalah apa, dari apa, angpau, bakso, dan bakwan. Selanjutnya adalah bahasa Portugis. Bangsa Portugis masuk ke Malaka dan Timur Nusantara untuk berdagang. Contoh dari bahasa serapannya adalah bendera dari kata bandeira, boneka dari kata boneca, algojo dari kata algos. Selanjutnya adalah bahasa Belanda. Bahasa ini merupakan donor terbanyak di dalam bahasa Indonesia, namun tidak menjadikan bahasa itu sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan. Beberapa kata bahasa Indonesia dari bahasa Belanda, yakni aktivitas dari kata activiteit, bando dari kata bandeau, harmonis dari kata harmonits, losmen dari kata logemen, dan kata indekos dari kata indekos. Ya. Lalu berikutnya bahasa Inggris. Contohnya adalah kata analisis dari analisis, bisnis dari kata business, dan sebagainya. Terakhir adalah bahasa Jepang. Bahasa ini sudah masuk ke Nusantara sejak tahun 1942. Di antara yang tetap bertahan muncul di KBBI edisi ke-5 adalah keibodan, kamikaze, dan jibaku. Selain itu ada pula kata kimono. Oke teman-teman, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bahasa Indonesia itu merupakan perpaduan dari beberapa bahasa yang pernah terjadi dengan sejarah yang dialami atau perkembangan dari bangsa Indonesia ini dari waktu ke waktu, sehingga bahasa-bahasa dari luar itu juga mempengaruhi terbentuknya bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya kita mengambil kesimpulan bahwa bahasa Indonesia itu 100% berasal dari bahasa Melayu, itu tidak ya teman-teman. Oke teman-teman, demikian penjelasan dari saya ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk meninggalkan tombol subscribe.
Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.